panitia. Tahap ketiga dalam pembangunan ini kami percaya kalau bukan Tuhan semuanya tidak terjadi, tapi karena Tuhan baik, sehingga hari ini tanggal 8 Maret 2024 pelaksanaan yang akan dilakukan. Tuhan pimpin serta ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya terjadi menurut kehendak dan kuasa-Mu saja. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap untuk beribadah pagi ini. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Tuhan yang disebut dengan kabar Salomo itu kebanggaan mereka. Jadi saudara-saudara, kalau jemaat
bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada lagi bait Allah yang akan dibangun. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Menyaksikan pembangunan ini 5 tahun akan datang, lihat situasi dan kondisinya akan berubah. Bapak Ibu akan kagum karena Tuhan itu hebat. Firman Tuhan tadi jelas, karena disitulah tempat kita akan memuji, menyembah Tuhan.
Karena banyak orang bilang kenapa tidak bangun jemaat, kenapa bangun fisiknya. Tapi lebih baik saya siapkan fisik karena besok ada banyak orang. Saya sudah perhitungan 1.000 orang akan memuji Tuhan di gereja ini. Dan saya bilang kepada Ibu Kementerian, Ibu akan melihat ini dan Ibu akan hadir untuk menyembah Tuhan. Karena ini pembangunan ini bukan karena saya bangun karena mencari popularitas atau cari nama, tapi ini visi Tuhan. Jadi ini organisasi Gereja Kristen Pusat Papua di Indonesia itu hanya menjadi payung melindungi visi Tuhan yang sedang dibangun. Jadi saya terus terang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dan Bapak Ibu sekalian menjadi saksi. Otto dan Gessler telah menaruh fondasi di Mansinam. Mereka tidak bangkit lagi membawa Injil, tapi generasi Papua harus berdiri dan membawa Injil. Mereka datang tidak bawa organisasi gereja, tapi mereka bawa Injil sepenuh dengan nama Tuhan. Kami injak tanah ini. Anak Papua harus bangkit untuk bergerak di atas tanah ini, untuk berdiri dan melakukan itu. Tidak ada di barometer Manokwari menjadi sentral untuk tanah Papua, Indonesia dan bangsa-bangsa. Mansinam menjadi sejarah, tapi kami harus bikin sejarah baru supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang kedua, saya mulai kayaknya taruh fondasi di PAI tanggal 25 Oktober 1925 bahwa tidak ada orang lain yang bisa membangun negeri ini, tapi anak negeri ini akan berdiri dan membangun negerinya sendiri. Bukan untuk luar dari Injil, tapi di dalam Injil mereka akan bangun negerinya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini visi Tuhan. Hal yang ketiga, Jonathan datang dari Manado dan bawa Injil itu dan taruh di Sorong. Dan dari Sorong itulah orang Ambai bisa bergerak ke Ambai. Dan Yunus Maroi membawa kabar kemenangan ini di Ambai. Dan datanglah Jonathan ditaruh ke Ambai dengan Ibu Kekasih Hermelina Karbaba. Dan disitulah kegerakan terjadi di Ambai. Orang tua saya Fritz Maroi dan mama saya Johanna tinggalkan Ambai 1969 dan datang di Manokwari, hidup dengan kondisi tidak sekolah, tapi Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Panggilan Tuhan untuk melayani di Manokwari. Dan kami adalah buah hasil dari pelayanan itu. Dan sebagai generasi tetap mengingat apa yang dilakukan. Karena mereka tidak dipanggil dalam pendidikan, tapi dipanggil karena kegerakan api Pentakosta. Bukan gereja Pentakosta, tapi kegerakan Pentakosta adalah api Roh Kudus yang sedang bekerja dari setiap hati untuk memulihkan negeri ini. Karena itu visi dari almarhum Pastor Jonathan Ita. Melihat visi di Ternate, dan Ternate itulah dia bisa ke Surabaya dan sekolah, dan Surabaya dia ke Amurang dan membangun jemaat. Tapi Tuhan bangun visi itu untuk kembali ke tanah Papua sesuai dengan panggilan. Dan hari ini terbukti semua yang tidak mau kuasa Roh Kudus tapi semua bisa berdansa di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pantai, di mana saja orang memuji Tuhan. Dan visi itu makanya saya bergerak untuk mempertahankan, menjaga sehingga api ini jangan hilang, jaga api tetap menyala. Tadi kita sudah menyanyi, no? Dan itulah visi. Jadi kepada Ibu Kementerian, kami tidak membangun organisasi untuk membeda-bedakan satu sama yang lain, tapi bekerja sama dengan semua organisasi, pemerintah, bahkan agama-agama lain untuk membangun sinergi untuk melihat Papua penuh dengan kemuliaan Tuhan, mengembalikan orang Papua untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan di atas tanah ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi bukan Otto dan Gessler menjadi sejarah, tapi kami orang Papua, anak Papua harus kembalikan jati diri bahwa karena Injil lah kami hidup hari ini. Bukan karena intelektual, tapi karena Injil kami orang Papua ada hari ini. Sehingga dari latar belakang kami yang terbatas, tapi Tuhan masih berikan kemenangan bagi kami untuk kami ada hari ini. Jadi itu mungkin sedikit Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengetahui. Jadi kami ada di sini dan pembangunan ini sudah berjalan. Kalau 2017 sudah 7 tahun. Tapi kami bangun perlahan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, tapi tidak mengurangi semangat kami. Tapi saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, akan terus memberikan support bagi kami lewat doa-doa dan tenaga dan waktu dan finansial saudara. Memberi ini bukan untuk Billy Waroi, tapi untuk Tuhan.
Ya, karena ini jadi barometer di Manokwari. Orang datang lihat kota Injil harus melihat rumah Tuhan yang megah. Orang akan memuji Tuhan karena masa di Manokwari menjadi barometer bahwa kita tinggal model begini. Kita harus buat sesuatu buat Tuhan supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu. Ya, sekaligus saya ucapkan terima kasih ya buat Kementerian Agama dan di mana bisa memberikan support bagi kami dari organisasi Gereja Kristen Pusat Papua di Indonesia. Selama 7 tahun kami berjalan, kami sudah mendapat restu dari Kementerian Agama. Terima kasih Bapak Ketua Kabas ya, sebagai Ketua dan juga selalu memperhatikan kami dalam pelayanan dan memberi support. Terima kasih buat orang tua kami, orang tua kami, Mama ini sudah usia 84 tahun. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke rumah, nanti di atas tempat tidur ada 7 Alkitab. Dan ini menjadi kunci keberhasilan bagi kami. Di mana 7 Alkitab ini ayah saya, Bapak Pendeta Fritz Baroi sudah meninggal. Tapi dia mempertahankan doa itu sampai hari ini. Dan dia tetap sehat, ya masih kuat, masih bisa berkhotbah. Walaupun tidak baca, tapi Roh Kudus memberi pengertian untuk dia bisa berkhotbah. Ini sesuatu yang dahsyat. Dan itulah berhasil dari tadi malam saya pergi dan sampaikan minta Mama harus hadir untuk menyaksikan karena doanya membuat saya dan keluarga kuat dan jemaat Hermon masih kuat berdiri karena doa orang tua. Baik, Bapak Ibu kita saksikan bersama yang langsung dipimpin oleh Bapak Gembala untuk pengajaran pertama. Ya, hari ini sebagai Tuhan Gembala suami istri bersama dengan jemaat Hermon yang bertanggung jawab dalam ini yang akan memberikan instruksi pertama untuk pencarian pembangunan tahap ketiga lewat Jorontian. Mari semua berkata.